pertanyaan pertama? Insya Allah siap. Oke, siap. Kali ini pengetahuan. Oke. Di mana Sabrina melakukan prakerja? Di PT Cendrawasih Landscape, Pak. Tepatnya di daerah BSD. Iya, di daerah BSD. Tepatnya di daerah BSD. Iya. Oke. Berapa lama pelaksanaannya? Kurang lebih 2 bulanan. 2 bulanan, Pak. Berapa lama pelaksanaan di Cendrawasih Landscape? 2 bulan, Pak. Berapa lama Sabrina melaksanakan PKL di Cendrawasih Landscape? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Kurang lebih 2 bulanan. Kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Oke. Suaranya nggak kedengeran ya? Cendrawasih Landscape. Oke. Tanggalnya Kedengeran, Pak? Jelas nggak Jelas kok, jelas. apa yang Bapak sampaikan? Jelas. Suara saya yang kedengeran atau enggak? Jelas nggak suara? Jelas, Pak, jelas. Saya denger kok. Jelas. Oke, kalau jelas. Kali ini siapa sih pemilik Cendrawasih Landscape? Siapa ya? Saya agak kurang tahu. Bentar, Pak. Bisa jawab? Saya kurang tahu sih, Pak. Nggak nanya itunya. Oke, kurang tahu ya. PKL 2 bulan pemiliknya nggak tahu. Waduh. Gimana ya? Oke, kali ini jelaskan proses pelaksanaan kegiatan tugas per individu. Per Nah, individu. kan tadi diberikan tugas rumah individu. Jelaskan dari proses kamu buka aplikasi sampai desain sampai menghasilkan hasil jadi. Silakan. Iya. Ini desain landscape ya, Pak. Ya, pertama-tama saya buka new document, lalu set kertasnya itu A3, disuruhnya A3 dengan mode warna RGB. Habis itu kalau udah klik image, terus image rotation. Habis itu pilih yang 990 cc biar dia kan tadinya portrait jadi landscape gitu, Pak. Ya, habis itu kalau udah klik open, file new, terus ambil foto gambar bangunannya dari sana. Ya, diimpor ke Photoshopnya. Habis itu biasanya di bangunan itu gambarnya suka nggak sejajar gitu ya, Pak. Jadi biar presisi klik Ctrl T di keyboard. Habis itu ada apa? Kelihatan nggak ya? Ini di sini kayak ada tanda. Iya, tanda di situ dipencet. Jadi kita bisa atur gambarnya biar lebih presisi. Bisa pakai ruler juga. Ctrl R, pencet Ctrl R biar lebih presisinya pas. Terus habis itu kalau udah bangunannya kita bersihin, kan biasanya bangunannya itu masih kotor, terus masih belum jadi. Jadi biasanya saya sih pakai pen tool atau enggak rectangle tool. Biasanya pakai pen tool atau rectangle tool, terus dibuat pola sesuai dengan bangunannya itu gimana. Dibuat pola kayak gini, Pak. Maaf ya, Pak. Jadi buat pola kayak gini. Kelihatan nggak? Dibuat pola, terus selanjutnya biasanya saya di masking gitu, Pak. Jadi misalkan ada kolam berenang, terus
airnya tuh biasanya kurang bagus, jadi saya ganti dengan gambar yang lain. Nah, maskingnya itu kan polanya udah ada, terus gambarnya saya cari di internet, terus saya impor ke Photoshop. Habis itu jadi layer yang gambar itu adanya di atas si pola yang saya buat dari rectangle itu atau pentul itu. Habis itu klik kanan di layer gambarnya, terus klik image. Kalau saya sih kayak gitu ya Pak. Jadi kolam renangnya tuh jadi ada airnya gitu ibaratnya. Nah, habis itu setelah masking semuanya, terus semuanya udah rapi, udah bersih, udah dibuat pola-polanya. Selanjutnya itu desain landscape-nya itu Pak. Jadi kita dari sana dikasih file, isinya bahan job. Jadi ada tanaman-tanaman yang dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kita langsung bisa mindahin gambar tanamannya yang formatnya itu PNG ya. Habis itu kalau kata kakak pembimbingnya sih sekreatif kalian aja, jadi kita nyusun tanamannya sekreatif kita aja. Terus setelah udah semua, biasanya saya dapat ilmu dari kakaknya. Misalkan warna tanamannya kurang menarik gitu, terus di pencet kontrol B itu color balance. Jadi misalkan warna hijaunya kurang bagus, bisa diatur sesuai keinginan. Terus juga ada kontrol L itu level. Jadi misalkan gambar objeknya kurang tajam atau kurang lah, pokoknya itu bisa pakai level. Habis itu kalau udah semuanya rapi, bisa ditambahin komponen lain kayak misalkan gambar objek manusia, terus apa hewan gitu, biar kelihatan lebih realistis. Nah, setelah udah semua, udah sih itu aja itu aja. Terus langsung di save nya file save as, terus formatnya PSD. Kalau misalkan di sana juga ditambah format JPG buat kasih ke kakak pembimbingnya. Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya, cukup. Pengalaman apa yang Sabrina dapatkan di tempat PKL yang tidak didapatkan di sekolah? Kalau saya ngerasanya di sana kedisiplinannya tuh kedisiplinannya tuh ketat banget, soalnya kakaknya cukup tegas. Terus kan di sana kalau di sana menurut saya kakak-kakaknya bukan kalau guru kan mungkin lebih mengayomi ya. Di sana kakak-kakaknya lebih kurang jadi harus kita yang banyak nanya gitu. Jadi selama PKL pengalaman saya jadi lebih menambah ilmu saya dalam berkomunikasi sama orang lain. Jadi lebih banyak bertanya. Terus ya itu aja sih. Jadi lebih komunikasi saya lebih membaik gitu, meningkat gitu. Oke. Selanjutnya, siapa nama pembimbing Sabrina di tempat PKL? Namanya Kak Vanessa. Namanya Vanessa aja sih Pak. Siapa? Kak Vanessa. Nama pembimbing Sabrina di tempat PKL? Kak Vanessa Pak. Namanya Kak Vanessa.